Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sahabat sehat, bicara tentang iklim di Indonesia, kalau sekarang nih cuacanya berubah-ubah ya. Ekstrim banget, kadang panas, dingin, hujan. Yang akhirnya imunitas tubuhnya kita ini jadi turun, kadang drop, dan sehingga akhirnya banyak masyarakat yang terkena sakit gitu ya. Semoga sahabat sehat tetap sehat, jaga imunitas walaupun cuaca berubah-ubah, karena Indonesia harus menjadi masyarakat yang sehat. Nah, bicara tentang sehat, gimana sih supaya kita bisa terus menjaga kesehatan kita dan imunitas kita tentunya dalam kondisi yang stabil. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih cara sehat gitu ya, karena ternyata ada nih kita supaya sehat tanpa obat gitu ya, atau mungkin kita yang sudah ketergantungan obat, ada alternatif lain supaya kita tetap sehat di cuaca yang sering berubah-ubah. Alhamdulillah kita sudah kehadiran satu sosok narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Hilmi Firdausi atau yang dikenal dengan UHF. Nah, beliau ini sering banget mengisi acara-acara di TV nasional, ya, dai nasional. Tidak hanya acara keagamaan di nasional, tapi beliau juga hadir di acara-acara debat juga diskusi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ustadz Hilmi Firdausi. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Dan satu sosok lagi yaitu seorang pengusaha sukses dari Bali yang punya PT Biosehat Nusantara atau PT Biosen, yaitu Bapak Haji Muhammad Nizar. Kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, sahabat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk dua narasumber kita. Gimana nih kabarnya Pak Ustadz dan juga Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Ini baru sampai di Bali. Ternyata cuaca memang betul tidak menentu. Iya, benar banget. Kemarin saya beberapa pekan lalu datang ke Bali, cuaca panas. Sekarang hujan. Wow, udah berapa kali nih datang ke Bali Tat kalau gini? Lumayan sering. Dalam sering 2 banget ya, Tat, bulan ya? itu sudah 3-4 kali saya ke Masya Bali. Allah. Dan memang sepertinya jodoh dengan orang-orang Bali. Gitu ya? Nggak kelihatan Tat ya kalau misalnya cuaca ini lagi berubah-ubah, tapi Fresh ya? fresh banget ya. Ustadz kelihatan seger gitu ya, sehatnya tuh. Foto rahasianya Apa itu, Tat? nanti. Oh gitu ya. Tahan dulu. Sahabat sehat pasti penasaran ya kayak gimana sih solusi ataupun tips-tips caranya Pak Ustadz Hilmi ini bisa menjaga kesehatannya ya, walaupun cuacanya berubah-ubah, nggak tentu, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Nah, Tat, kita bicara tentang kesehatan nih, Tat, Yep. ya, dan Ustadz kan terkenal sebagai pengguna herbal aktif gitu ya, Tat, ya, gitu ya, supaya kita biar tahu nih gimana sih caranya Ustadz tetap menjaga kesehatannya gitu kan, supaya kelihatan fresh. Iya. Walaupun memang cuaca berubah-ubah nggak menentu kayak hari ini, Ya, Tat. Mas Oman, Pak Haji, seperti teman-teman tahu, selain saya mengisi di acara televisi pun, saya sangat aktif berkeliling Indonesia. Roadshow saya itu sebulan bisa 4 kota. Wow. Iya, saya sebulan itu minimal 8 kali terbang saya. Iya, kadang-kadang satu kota bisa 10 titik, pernah bahkan sampai 30 titik. Sampai 2 pekan di sebuah kota, dari mulai Aceh sampai Papua. Dengan cuaca yang pasti berbeda-beda, dengan waktu pun kadang-kadang jet lag sampai 2 jam kan kalau kita ke Papua. Itu kemarin saya ke Papua panas sekali, langsung saya tiba-tiba kemarin sempat ke daerah Padang cukup dingin gitu kan. Nah memang, dan juga aktivitas padat sekali ya, kadang-kadang saya mengisi itu sampai 5 kali ceramah satu hari. Satu hari, Tat? Itu maksimal ya. Rata-rata 3 kali, 2-3 kali. Cuman kalau memang publiknya itu sangat antusias, dipadatkan mentok sampai 5 kali. Kadang banyak tanya jamaah itu, Ustadz dengan jadwal sebegini padat sampai 5 kali ceramah, tetap fresh gimana caranya? Iya, Walaupun sebenarnya capek Mas, tapi kalau di hadapan jamaah kan kita memang harus tetap profesional. jadi tetap gitu terasa kan. capek ya, sebenarnya, Capek Tat, ada. ya? Nah tapi kan ada solusi dari saya. Nah. Yang pertama nih, ya saya bocorin ya. Waduh, boleh banget, Iya, Tat. Dan Apa nih, Tat? Yang pertama saya selalu menyampaikan ini urusan non teknis sebenarnya. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya Allah, berikan kesehatan kepada aku karena aku sedang menjalankan tugasmu, mendakwahkan agamamu. Yang pertama tuh ya. Yang kedua, doa orang tua. Oke. Setiap mau keluar kota, saya selalu pamit beliau. Sampai di kota tujuan, yang saya telepon pertama ibu saya, bukan istri saya. Ibu dulu, baru istri saya. Istri. Iya, minta doa istri, anak dan sebagainya. Dan minta doa jamaah. Oke. Nah, jadi tidak hanya Ustadz yang mendoakan jamaah, saya minta jamaah tolong doakan saya. Iya, iya. Kalau saya sakit sebagai pribadi, it's okay. Sakit itu melebur dosa-dosa kita, nggak masalah. Namun kalau saya sakit sebagai seorang pendakwah yang punya jadwal di mana-mana,
sakitnya saya 1 minggu itu bisa 70 jadwal hilang kadang-kadang. Iya, kadang-kadang berantakan semua, reschedule kacau semua. Ya Allah, sehatkan saya untuk umat. Gitu. Dan yang selanjutnya mengkonsumsi obat-obatan herbal. Wah, ini yang menarik nih ya, bicara ya herbal kan? ya. Apa sih Selain bedanya saya herbal ya, sama obat gitu, kita pas nanti ya, Tat, ya. Iya. Herbal, selain saya rutin mengkonsumsi madu sejak lama. Oke. Ya, habatus sauda. Ya kadang-kadang kalau saya nggak bawa lupa tuh karena saking sibuknya, saya minta panitia tolong siapkan saya madu yang asli habatus sauda. Oke. Alhamdulillah sekarang setelah bertemu dengan beliau nih Pak Haji Nijar nih, Masya Allah saya dapatkan sebuah produk yang sudah mencakup semuanya. Ya, saya ini orang yang sering masuk angin Mas Oman. Oh ya? Iya, karena kan jalan itu kadang-kadang saya di kota itu tidak dakwah di kota. Saya sampai ke pelosok, pernah saya 8 jam dari kota. Kemarin beberapa bulan lalu saya sempat daerah Ampana. Ampana itu 8 jam dari Palu, Sulawesi Tengah. 8 jam. Jalannya tebing, curam, hujan, bahkan sempat kena banjir. Saya duduk di depan kena AC dan sebagainya. Ini saya sangat rawan masuk angin. Dulu saya ya pakai minyak-minyak apa begitu ya. Ya kadang sembuh, kadang enggak gitu ya. Namun setelah sekarang saya ketemu dengan produknya Pak Haji nih, Masya Allah ya. Sasak Herbal Oil ini saya balurkan ke seluruh tubuh saya. Alhamdulillah sejauh ini aman. Masya Allah. Makanya sangat recommended. Nah, itu dia bicara tentang herbal gitu ya. Sebelum kita nanti tanya-tanya produknya Pak Haji nih gitu ya, yang tadi sudah disebutkan Sasak Herbal Oil gitu. Sebenarnya kenapa kira seorang Ustadz Hilmi ini mau konsumsi obat herbal gitu, bukan obat selain herbal gitu, Tat? Ya saya sih nggak memungkiri, medis pun saya pakai kadang-kadang kalau memang urgent ya. Kalau memang saya ke dokter dikasih resep ya harus saya konsumsi dong ya kan. Nah namun kalau memang saya untuk maintain, merawat kesehatan, ya saya lebih cenderung untuk herbal. Karena setiap kita memasukkan obat-obat medis, tentunya ginjal kita kan bekerja lebih keras. Iya. Ginjal kita harus vitamin ini, vitamin itu kan capek. Sedangkan kalau herbal kan lebih aman. Gitu ya. Jadi saya sarankan memang teman-teman semua yang rutin mengkonsumsi vitamin-vitamin dari bahan kimia, ya, segeralah beralih ke produk lokal. Wow, jadi selain obat-obatan dari selain herbal, mungkin yang kita memang sudah terbiasa dengan obat-obatan dari rumah sakit gitu ya, dokter gitu, ternyata memang ada alternatif lain yaitu herbal gitu ya, Tat ya. Apalagi nih Ustadz Hilmi ini terkenal banget selain aktif di TV nasional, kegiatan-kegiatan di luar kota, juga aktif di sosial media ya. Kalau misalnya kita pengen tahu ya berapa informasi, tips-tips dari Ustadz Hilmi itu, cek aja nih dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, lengkap ada ya, Hilmi 28 ya, Tat ya. Dan juga YouTube-nya juga ada gitu ya. Nanti kita bisa cek ya. Nanti juga di YouTube ini langsung lihat nih, Ustadz Hilmi akan secara rutin memberitahu kita, menginformasikan bagaimana sih supaya sehat ala Ustadz Hilmi. Nah, kita ke Pak Haji nih ya. Pak Haji, tadi kan Ustadz ini udah bilang tuh ya, salah satu tipsnya adalah mengkonsumsi ataupun menggunakan obat-obatan dari herbal gitu. Sebenarnya herbal itu apa sih Pak Haji? Kalau menurut Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Herbal itu sendiri kan tumbuhan ya. Iya. Jadi tumbuhan. Jadi kalau kita bicara herbal berarti itu kita bicara tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau di Indonesia tentu tumbuh-tumbuhan itu luar biasa. Seperti misalnya Mas Oman ketahui, Indonesia ini buat rebutan dunia pada masa lalu, kolonialisme zaman dulu, itu Belanda, orang-orang Eropa datang ke Indonesia, itu yang dicari ya herbal. Jadi tumbuh-tumbuhan yang bisa membantu kesehatan tubuh manusia. Jadi sebenarnya ini kebutuhan pokok juga, seperti juga nutrisi yang lain. Makanya tadi kalau misalnya Ustadz Hilmi menyampaikan tentang bahwa untuk imun, untuk supaya tubuh ini sehat terus, supaya bekerja normal, memang tiap hari kita yang bagus itu menggunakan herbal. Ini poinnya di situ. Jadi herbal itu tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Nah, seperti itu. Nah, kan herbal itu adalah tumbuhan yang berkhasiat. Tapi ada nih orang awam juga penasaran apa herbal itu sama dengan jamu ya Pak Haji? Begini, sebenarnya konteksnya sama, tetapi kalau kita sedikit mungkin beda deskripsinya. Jadi kalau jamu itu lebih kepada cara pengolahan tradisional dengan bahan-bahan herbal yang memang sebenarnya
mirip tergantung fungsinya ya. Iya, Misalnya iya. kalau zaman dulu misalnya kalau misalnya anak kecil sulit makan, nggak stabil, sering panas, maka ibu-ibu kita itu dipereskan kunyit. Nah, kunyit kuning itu ya diperes ya, diparut dulu ya. Iya, saya dulu pernah gitu, tuh. saya pernah, saya juga dulu. Saya Iya. kira juga masyarakat Indonesia sama. Misalnya itu contoh diperes, kemudian diambil saripatinya, langsung diminumkan. Nah, Oke. itu contoh misalnya. Kalau misalnya lebam digunakan herbal tertentu misalnya. Kalau masuk angin misalnya digunakan herbal tertentu misalnya kayak jahe, misalnya kan itu ada kan STMJ misalnya. Iya, Nah, iya, itu iya. sebenarnya tuh supaya fit tubuh kita masuk angin supaya lari. Ya, poinnya di situ jamu. Jadi itu adalah cara memproduksinya dengan cara-cara tradisional. Iya. Tetapi bukan berarti nggak baik, tetap bagus. Sekarang juga masih banyak beredar jamu-jamu. Iya. Cuma di sini kita mesti meningkatkan hal-hal yang jamu yang bagus tadi, maka kita maksimalkan dengan menggunakan era modern, tentu alat-alat modern dengan dikemas secara modern, diriset fungsi-fungsinya, bahan-bahan ini fungsi untuk apa, misalnya. Nah itu saya kira banyak sekali. Nanti kalau Iya, kita jalankan bisa panjang. Iya, gitu. sebenarnya jadi satu kesatuan ya antara Nah. jamu sama herbal, hanya membedakan adalah cara pengolahannya Cara aja, pengolahan, gitu ya. gitu. Tapi fungsi dan manfaatnya itu sangat luar biasa gitu ya Yes. Pak Haji ya. Nah, bicara tentang herbal, tadi juga Pak Ustadz Hilmi sudah bilang bahwa salah satu produknya adalah Sasa Herbal Oil. Ini apa nih Pak Haji? Sasa Herbal itu sebuah produk herbal yang secara legalitas kita sudah mempunyai legal resmi di Oke. pemerintah Indonesia, baik BPOM maupun sertifikat halal MUI. Iya. Ini yang pertama. Ini kita harus bicara legalitas dulu ini, Iya. supaya ini soal keamanan, kenyamanan. Yang kedua, Sasa Herbal itu sendiri adalah sebuah ikhtiar kita, saya pribadi sebagai visi bagaimana kita bisa membangun sebuah masyarakat yang sehat melalui sebuah produk herbal yang di Indonesia itu sangat melimpah, bahkan diekspor ke luar negeri. Iya, iya, Bahkan iya. dulu buat rebutan para penjajah ya, Portugis, Belanda, Iya. dan seterusnya. Dan ini adalah satu kesadaran bersama dan saya mesti memulainya itu. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Sasa Herbal itu adalah sebuah satu nama, itu filosofinya adalah jembatan. Jadi kalau di Oke. Jawa, di Sunda itu Sasa itu jembatan. Jadi filosofinya adalah jembatan menuju sehat. Wow. Kemudian keren. supaya lebih berbobot, karena ini tidak bicara hanya dalam pengertian bahwa ini produk untuk supaya kita sehat, tapi lebih dari itu sehat yang bermartabat, sehat yang Wow, bermanfaat. iya, Maka kita iya, tambah sehat, sukses, bahagia. Nah, Keren seperti itu. banget. Tepuk Itu tangan yang dulu kedua. dong, sahabat sehat ya. Ada tambahan lagi. Apa itu, Pak Haji? Jadi ini Sasa Herbal ini dari sisi konten substansi ini terdiri di mix ya beberapa bahan baku herbal yang memang ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia turun temurun, mulai rakyat biasa sampai para raja dan sultan. Wow. Itu. Ini kita mix di sini, dan ini dengan sistem yang modern, cara pengerjaan modern dengan sistem riset yang ilmiah. Maka dari beberapa bahan baku totalnya sih ada 32, Oke. lebih kurang ya 32 bahan baku dijadikan ke satu produk. Misalnya ini tentu menghasilkan satu value yang luar biasa, satu output yang memang insya Allah sangat bermanfaat. Iya, jadi khasiatnya memang dibutuhkan untuk kita ya. Iya, kita Sehari-hari kebutuhan. malah itu ya. Sehari-hari. Wow. Baik tua, muda maupun anak-anak. Nanti ada spesifikasi produknya. Iya, Nah, seperti itu. Wow, keren banget ya kalau kita bicara tentang sejarahnya dari Pak Haji Nizar. Kenapa harus memproduksi Sasa Herbal Oil ini? Karena memang Indonesia ini penghasil Iya. herbal yang luar biasa gitu ya. Iya. Kenapa nggak kita manfaatkan gitu ya? Dan sampai akhirnya terciptalah Sasa Herbal Oil ini gitu. Nah, pertanyaan sekarang Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Hilmi, kenapa bisa mau bekerja sama nih? Sedangkan kan Ustadz Hilmi kan pasti banyak menggunakan produk-produk herbal lainnya sebelumnya gitu kan. Sampai akhirnya sekarang memutuskan dan bersedia bekerja sama untuk menjadi brand ambassadornya di Sasa Herbal Oil. Yang saya lihat satu, Mhm. Sasa Herbal ini dimiliki oleh seorang pengusaha muslim. Ah, oke. Ya.
walaupun produk banyak, tapi ini punya pengusaha muslim dan saya lihat itu menjadi nilai plus tersendiri untuk membangkitkan ekonomi ini. Ya. Kan jujur saja, pangsa pasar kita kan mayoritas adalah umat Islam. Muslim, ya. Jangan sampai mereka menggunakan produk yang bukan berasal dari muslim. Oke. Dan saya dengar mungkin ini ada habatus sauda. Nanti pun saya akan mengusulkan, kita akan tambah dengan doa, Iya. ayat ruqyah dan sebagainya. Ya, kita orang muslim harus juga menggunakan produk yang berbasis muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kandungannya ini sangat banyak sekali ya, nggak cuma 1-2 tapi sampai 32 kandungan. Jadi seperti multifungsi dan nggak asal ngomong ini obat Iya, ini. iya, Saya sudah membuktikan ya. Contoh kemarin saya baru luka ini. Saya baru saja kena luka. Oke, kenapa Ketika itu, saya Pak Haji? kemarin saya snorkeling Pak ya, Ustadz, sorry. ya, Kenapa itu, Pak Ustadz? luka ya tergores kapal apa karang saya nggak tahu, tiba-tiba setelah saya angkat dari snorkeling ini kok berdarah gitu kan ya. Saya kebetulan nggak ada obat apa-apa, saya baru saja dengan minyak sasak dan langsung kering. Wow. Ini tinggal Secepat sisanya itu saja. ya langsung ya Iya, ini khasiatnya baru kemarin ya. Wow. Dan insya Allah ya, karena juga saya belum, alhamdulillah saya masih sehat gitu ya. Tapi sejauh ini masuk angin saya hilang, pegal-pegal saya pun tinggal dibalur dengan itu juga alhamdulillah hilang. Iya, Ya selama ini mungkin meminum obat pereda rasa sakit karena capek, pegal dan sebagainya. Sekarang sudah alhamdulillah kita tidak mengkonsumsi obat medis lagi. Cukup pakai satu produk ini, Sasak Herbal Oil, insya Allah. Wow, jadi dalam satu produk sudah bisa berkhasiat untuk beberapa imunitas tubuh kita gitu ya, Insya Allah. Ustadz ya. Wow, luar biasa sekali. Wow, ya keren banget ya sahabat sehat ya, kalau tadi kita bicara tentang kesehatan gini, langsung ngerasa kita pengen hidup sehat ala Ustadz Hilmi. Dari banyaknya kegiatan gitu ya, 70 kegiatan dalam 1 bulan gitu ya, keliling Indonesia. Sempat 100 kemarin Ramadan. 100 ya Allah, gimana Ramadan nih ya juga Ramadan. bagi waktunya. Mudah-mudahan kita juga bisa terus sehat walaupun banyak kegiatan dan aktif di mana-mana. Tadi Sasak Herbal Oil sudah kita bicarakan tentang manfaatnya gitu. Tapi apa memang untuk dewasa aja atau ternyata ada produk lainnya? Kita tanya aja langsung sama Pak Haji Nizar. Pak Haji Nizar, produknya apa aja nih selain Sasak Herbal Oil nih? Gini, jadi awalnya kita ini membuat satu produk yang namanya Sasak Herbal. Nah, Oke, kalau yang mana nih, kita yang mana pegang nih? ya, ini. Oke. Nah, ini kotaknya. Ini Sasak Herbal awal gitu Mas. Alhamdulillah setelah ini risetnya setahun persis, kira-kira setahun. Jadi khusus Sasak Herbal. Setelah kita secara resmi bisa beredar, secara legalitas karena sudah ada, kok sambutannya sangat bagus. Sambutan sangat bagus, ya lebih ke manfaatnya gitu. Maka banyak yang bertanya gitu. Ini untuk produk lain ada nggak gitu. Jadi tentu kita sebenarnya setelah ini luncurkan, kita sudah langsung riset terus. Jadi kemudian lahirlah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena ini kan sebenarnya ini fungsinya juga untuk all round ya, semuanya bisa, tetapi lebih spesifik supaya lebih aman, lebih benar-benar nyaman. Ini kan ibu-ibu butuh ini untuk putra-putrinya yang baru lahir sampai usia bayi, anak-anak. Nah, ini maka lahirlah ini Junior. Sasak Junior. Nah, ini Sasak Junior ini fungsinya ke anak-anak. Ini juga sangat banyak, sangat multifungsi. Jadi semisal begini. Nah, ini kan ada kandungan, Ustaz, salah satu kandungan ini daun bidara. Insya Allah lebih kurang 20% lah gitu. Jadi daun bidara, ada zaitun, ada moringa ya, kelor, ada habatus sauda, ada kencur, ada banyak sekali lah. Ini fungsi juga. Fungsinya kalau kita jelaskan banyak, tapi sedikit lah. Nah, jadi misalnya ya, anak sulit tidur ya karena gelisah, kenapa? Sebagai seorang orang beriman, sebagai seorang muslim, maka Bismillahirrahmanirrahim diolesin gitu, beberapa menit udah tidur. Ini sampai orang nggak percaya, orang dari mana nangis terus, cepet-cepet ambilkan Junior. Nah, diolesin, Bismillah ibunya, beberapa menit udah tidur, nyenyak. Jadi sebetulnya memang ini di samping membuat nyaman tubuh, relaksasinya bagus dari aromanya. Yang kedua, memang ini ada, kita tentu seperti saran Ustadz, kita benar-benar berdoa sama Allah, karena yang membuat kehidupan Allah. Yang nanti mungkin nanti bisa segini tambah Ustadz gitu ya.
ini tentu kita terus concernnya juga ke situ. Kita berharap Allah bisa. Ini saya tambahkan sedikit ya. Oke, ya. silakan. Silakan, Ini daun Pak. bidara. Iya. Daun bidara itu oleh para ulama digunakan sebagai salah satu herbal untuk mengusir jin. Ketika ada anak yang mungkin susah tidur dan sebagainya, selain mungkin dia kurang sehat, juga mungkin ya ada faktor ya ada Gangguan jin itu ya. jin Ya, dan sebagainya. kayak- Ya memang kita harus sebagai orang beriman harus beriman ya. Iya, adanya benar. jin itu ya. Nah, daun bidara ini bisa untuk mengusir jin. Jadi dengan melengkapi dengan daun bidara, menurut saya ini sangat pas digunakan bagi anak-anak. Ya. Wow, Gitu. keren. Dan tentunya pakai doa juga. Iya, Orang tuanya iya. berdoa. Benar. Segala sesuatu pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Benar ya gitu ya. Jadi sahabat sehat coba ya nanti langsung aja beli Sasa Junior, Junior untuk dicoba langsung ke Langsung. anaknya. Nah, yang Iya. sulit makan, itu dolesin Oh, karena jadi kan selain kandungan susah kencur. tidur, iya. susah makan tuh juga bisa menggunakan nggak ini usah ya. jauh-jauh, hitungan beberapa jam Oke. dia habis sulit karena ini ada kandungan beberapa bahan yang memang sangat bagus iya. ya, misalnya kayak kunyit putih, kunir gitu yang warna kuning itu kan, sama ada apa itu kencur, terus kemudian daun kelor itu di samping membuang racun di tubuh juga akan membuat relaksasi, tentu juga akan mempengaruhi ini konsentrasi anak untuk lebih cenderung fokus, lebih rileks, enak. Ini kan kandungan sangat bagus untuk anak-anak. Iya, Jadi iya. anak-anak yang sulit makan diolesin itu kok jadi enak makan. Jadi pencernaannya lebih lancar. Lebih lancar, lebih terus baik BAB gitu ya. juga Iya, mudah. Bahkan kalau misalnya anak-anak itu kena ya kayak gigitan nyamuk, luka ringan, diolesin aja ini. Ini kandungannya banyak. Nanti kita jelaskan di lain kesempatan ya. Siap. Cara penggunaannya Pak Haji ini kayak Nah, gimana nih? Ya Kan ini tadi- sebenarnya sangat sederhana. Iya. Jadi yang pertama sebenarnya ini adalah digunakan yang paling bagus itu rutin. Karena ini bisa memperkuat jaringan otot juga, di samping meningkatkan imun ya ini. Iya. Nanti kita akan jelaskan di lain kali, tapi Siap. bagus kalau setelah mandi. Karena bagus, sangat harum baunya, enak banget ini. Oke. Di samping fungsinya ya itu. Ini nih fungsi dari Sasa Junior. Nanti tentu teman-teman bisa nyari nanti linknya di Ustadz atau langsung di marketplace atau dimanapun. Ini Ya. sudah beredar di seluruh Indonesia. Wow, Nah, dan luar yang biasa. ketiga tadi yang disampaikan Oke, ada Ustadz. lagi produk lainnya, Pak Haji, Yang ya? ketiga ini yang terbaru juga, insya Allah ini dalam proses izin pusat keluar. Ya, kita mau fair aja. Semua detail perizinan di tingkat BPOM Bali sudah keluar, artinya sah dalam pengertian aman. Nah, terus dokumen tentu dikirim ke pusat. Nah, ini tinggal menunggu dalam beberapa hari, insya Allah sudah keluar ini. Izin edarnya istilahnya. Nah, ini bio, nah ini namanya bio Sasa Herbal. Ini yang tadi dimaksud Ustadz mengkonsumsi, itu ditetesin, itu fresh, seger. Ini kandungannya juga sangat banyak ini, Iya, jadi iya. bisa kita jelaskan dari fungsinya nanti lah. Yang jelas sangat bagus. Nanti Ustadz nanti akan cerita mungkin apa saja hasilnya. Khasiatnya dalam udah menggunakan. terjamin gitu Iya, ya Pak Haji ya. itu. Kalau misalnya yang dua ini adalah memang penggunaannya dioleskan begitu di betul. tubuh ya. Kalau Ah, yang ini dikonsumsi. gitu ya. dikonsumsi. Ya, ada tata caranya, nanti kan bisa tanya langsung di customer service kita ya gitu. Nah, di samping itu kita ini dalam meningkatkan kapasitas, ini juga terus mengembangkan diri, Mas. Di samping produk-produk ini untuk kesehatan tubuh. Masalahnya tubuh itu tidak hanya berupa sehat dalam bentuk tubuh yang vitalitas fisik ya, tapi juga ada sehat dari sisi keindahan. Nah, ini juga sehat, Mas. Mesti harus sehat. Seperti apa itu Pak Nah, Haji? Ya itu, jadi PT Bio Sehat Nusantara ini juga sekarang ini sudah dalam proses perizinan BPOM untuk kesehatan-kesehatan yang berkaitan dengan kulit, Wow. kayak skincare, Iya, iya. untuk rambut, untuk mandi, sabun, semuanya ada. Ini jadi PT Bio Sehat Nusantara itu berkonsentrasi dua, Mas. Jadi herbal untuk kesehatan tubuh yang kita sebutkan tadi, dan ada beberapa produk yang insya Allah beberapa bulan akan keluar, juga herbal yang berkaitan dengan kosmetik. Nah, ini secara izin kita clear, legal, lengkap, jadi nggak ada masalah. Jadi dengan itu. sehatnya luar dalam Luar ya Pak Haji dalam. ya. Jadi Wah, nanti luar biasa sekali. ini satu paduan yang luar biasa. Di dalam sehat, ya fungsi tubuh bagus, sel-sel akan tubuh yang rusak langsung diganti, dan dari segi penampilan juga oke, mulai rambut sampai seluruh tubuh sampai ke bawah.
Ya, mandinya pakai produk kita, wajahnya pakai produk kita, rambutnya pakai produk kita, vitalitasnya juga pakai produk kita. Wow, dari Nah, ujung rambut sampai ujung kaki Insya gunakan Allah. produk dari Ya, Sasa Herbal Oil insya itu ya. Allah, iya, Wah, iya. luar biasa sekali. Oke, tadi kan sudah dijelasin sama Pak Haji Nizar ya bahwa produk-produk dari Sasa Herbal Oil ini ada yang untuk dewasa, ada yang juga untuk juniornya gitu ya, untuk anak-anak, dan ada juga yang untuk dikonsumsi gitu. Untuk Ustadz Hilmi ini, Iya. udah menggunakan semua dari produk Sudah. Sasa Herbal ini ya. Udah. Gimana nih khasiatnya yang dirasa oleh Ustadz Hilmi? Saya belum menggunakan terlalu lama. Oke. Ya, tapi dari penggunaan saya yang singkat ini pun saya sudah bisa mengambil sedikit kesimpulan begitu ya, bahwa ini produk yang sangat bagus. Contoh misalkan tadi saya sebutkan, saya sempat luka, saya balur ini, saya masuk angin, saya oles minyak ke seluruh tubuh saya, ke bagian perut, masuk angin bebas ya. Dan untuk stamina tubuh tentunya memang harus kita ada sesuatu yang kita minum gitu ya. Maka saya biasa meneteskan 3 tetes Ini ya, itu Tut, ya? di air hangat, kita minum, ya rasanya pun ya tidak aneh, rasanya biasa aja ya, seperti tawar saja, dan itu hangat ke tubuh kita, jadi segar. Ya, saya biasanya minum sekali sehari ya. Namun Iya. kalau memang sedang kurang enak badan bisa sampai 3 kali sehari. Oke. Seperti itu. Dan belum saya rasakan lagi nanti, ya doakan jangan saya sakit gitu Iya. ya. Insya Allah kalau memang saya sakit atau apa, saya pasti sebelum ke medis saya akan menggunakan obat dari Sasa Herbal. Oke, jadi ini adalah yang pertama ya, prioritas ya Tat ya, menggunakan produk-produk dari Sasa Herbal Oil, baik itu yang dioles ataupun yang dikonsumsi gitu Iya, ya. iya. Luar biasa. Tat, kita sebelum tutup ini ada pesan penutup Tat untuk sahabat sehat semua. Baik. Sehat itu mahal ya. Nikmat terbesar tuh nikmat iman, nikmat sehat. Ya. Makanya saya mengharapkan teman-teman semua jaga kesehatan. Ya. Cuaca Indonesia yang tidak menentu, ya aktivitas kita pun yang sangat padat, tentunya perlu konsumsi obat-obatan yang baik. Ya, saya sarankan dengan saya sudah membuktikan sendiri, Sasa Herbal Oil insya Allah sangat bermanfaat dan tentunya ini produk dari pengusaha Muslim Indonesia. Berikutnya Pak Haji Nizar mungkin ada closing statement untuk sahabat sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas bahwa tubuh kita memang harus dijaga kesehatannya. Untuk menjaga kesehatan tentu salah satunya kita harus menjaga pola makan, berpikir yang positif, selalu berdoa, dan jangan lupa bahwa salah satu hal yang sangat penting adalah menggunakan secara rutin produk-produk herbal. Kalau di sini kami meyakini dengan riset yang panjang dan terbukti secara eksperimen sudah ribuan, ratusan ribu yang digunakan, maka Sasa Herbal salah satu solusi terbaik untuk produk-produk yang bisa saya kira ada di setiap rumah. Saya kira seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk dua narasumber kita, yaitu Ustadz Hilmi Firdausi dan juga owner dari PT Biosehat Nusantara atau Biosen gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Hilmi Terima dan kasih. juga Pak Dini Ya. atas Terima waktu kasih. sharingnya luar biasa. Ya, ya. Ketemu lagi kita nanti di lain kesempatan, sahabat sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.